Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini kembali menggelar sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan sidang ke-18 ini akan digelar di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui seperti apa lanjutan sidang ini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Victor. Victor, seperti apa persiapan jalannya agenda sidang lanjutan Ahok hari ini dan rencananya agenda apa yang akan dilakukan pada sidang ke-18 ini? Selamat pagi Alfian, Lady, betul sekali hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan menggelar kembali sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan begitu. Nah, kalau kita melihat atau membahas tentang persiapan, hari ini memang sedikit berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya karena hari ini adalah sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum begitu. Sidang memang rencananya akan digelar mulai pukul 9 pagi dan saya melihat memang lokasi di sekitar gedung ini juga sudah pengamanannya mulai ditingkatkan begitu. Saya mendapatkan informasi bahwa memang Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya bekerja sama untuk menurunkan atau menyiagakan sekitar 2.000 personil untuk mengamankan situasi dan menertibkan lokasi ini berada. Karena kemungkinan Alfian dan Lady nantinya juga akan banyak massa baik yang pro dan kontra terhadap Ahok juga berdatangan ke gedung Kementerian Pertanian ini begitu. Saya sudah melihat ada sejumlah kelompok baik dari massa dari pihak pelapor begitu dan juga massa dari pihak terlapor atau pendukung Ahok begitu sudah berkumpul dan sudah mempersiapkan diri untuk melihat bagaimana agenda jalannya sidang begitu, dan kepolisian juga akan memperketat pengawasan dan penjagaan, bahkan kepolisian akan memperketat pemeriksaan saat memasuki ruang sidang di mana setiap pengunjung sidang nantinya tidak diperbolehkan membawa alat-alat seperti senjata api dan juga senjata tajam untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Nah, kalau kita mereview ke sidang sebelumnya pada sidang ke-17 begitu pekan kemarin Alfian dan juga Lady, memang terakhir kalinya Ahok diperiksa. Dan persidangan kemarin memang beragendakan pemeriksaan terdakwa Ahok juga pemeriksaan barang bukti. Dalam pemeriksaan dalam sidang pekan kemarin juga Ahok sudah menuturkan alasannya kenapa sempat menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 begitu di dalam pidato yang sempat diucapkannya di Kepulauan Seribu pada September 2016 begitu. Ahok menuturkan bahwa saat itu ia hanya memang ingin mengajak masyarakat atau warga di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu untuk ikut dalam program bagi hasil untuk program budidaya ikan yang dicetuskannya begitu. Nah, memang saat itu kelihatannya warga tidak begitu banyak yang antusias mengikuti program itu dan Ahok khawatir itu dikarenakan warga takut ada hutang pilkada kepada Ahok. Dalam hal ini sepertinya memang Ahok sudah mengetahui secara pasti bahwa dirinya akan kembali menjadi gubernur dan akan mencalonkan diri sebagai gubernur dan nantinya khawatir warga terpaksa memilih karena programnya berhasil begitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan Ahok. Alhasil Ahok sempat menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 begitu. Dalam pidato tersebut juga Ahok menyebutkan bahwa penyebutan surat itu bukan untuk menyinggung atau menodai agama tertentu begitu. Ini karena hanya bercerita dan Ahok menceritakan pengalaman masa lalunya di mana pada saat di tahun 2007 pada saat pencalonan dirinya menjadi gubernur provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung, Ahok juga sempat diserang dengan isu yang sama, isu SARA begitu. Banyak selebaran beredar di Bangka Belitung begitu yang berisikan agar masyarakat tidak memilih pemimpin non-muslim sesuai dengan ayat 51 di surat Al-Maidah begitu. Nah, memang dalam sidang kemarin juga setelah Ahok diperiksa juga majelis hakim kemudian jaksa penuntut umum memutarkan alat bukti yang diperiksa juga ini adalah video. Ada 3 video yang sudah diputarkan pekan kemarin, Alfian dan juga Lady. Yang pertama adalah video pidato Ahok di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016 ini dalam 2 sesi. Dari sesi pertama hanya sepenggal saja, sesi kedua keseluruhan video secara utuh begitu. Kemudian juga yang kedua adalah video wawancara Ahok dengan sejumlah wartawan di Balai Kota begitu untuk mengkonfirmasi
klarifikasi tentang kenapa Ahok menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya. Kemudian yang ketiga sempat juga ada video konferensi pers Ahok Jarot dengan Partai Nasdem begitu. Nah, kalau kita merujuk pada persidangan-persidangan sebelumnya memang total sudah ada sekitar 29 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, termasuk saksi dari pelapor, saksi fakta dan juga saksi ahli. Kemudian juga dari kuasa hukum Ahok juga sudah menghadirkan sekitar 19 saksi begitu. Baik saksi ahli, saksi ahli ini banyak sekali, ada saksi ahli agama, psikologi sosial, saksi ahli hukum pidana dan sebagainya begitu. Dan dua-duanya memang secara seimbang mengemukakan pendapat di hadapan majelis hakim bahwa memang Ahok memang terbukti dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum terbukti menodai agama begitu. Namun dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum memang Ahok tidak terbukti menodai agama. Salah satunya saksi ahli bahasa yang dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok begitu yang mengatakan bahwa petikan pidato Ahok yang dengan kalimat Bapak Ibu dibohongi pakai surat Al-Maidah. Nah, ini memang setelah ditelaah oleh ahli bahasa Indonesia memang tidak ada unsur penodaan agama sama sekali karena kata Bapak Ibu adalah subjek, kemudian dibohongi adalah predikat, sementara surat Al-Maidah adalah keterangan alat, bukan sebagai objek, dan objeknya itu tidak pasti. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa tuntutan yang akan dibacakan jaksa penuntut umum begitu, karena memang dari sekian banyak saksi majelis hakim juga sudah mempertimbangkan sepertinya apa lebih besar kemana arahnya, lebih berat kemana arahnya, apakah memang Ahok bersalah atau tidak, terbukti atau tidak menodai agama. Tuntutan dari jaksa penuntut umum ini akan berkiblat pada pasal yang menjerat Ahok sendiri, yaitu pasal 156 dan 156A KUHP, di mana dengan sengaja di muka umum melakukan atau mengeluarkan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun penjara. Begitu Lady Alfian. Baik, akan kami nantikan informasi terbaru dari Anda terkait jalannya sidang ke-18 Ahok terkait penodaan agama. Terima kasih Victor Pangaribuan melaporkan langsung dari depan gedung Kementan.